Ya. Oke, silakan temu kangen dulu. Oke, oke. Monggo Bu Heblina di Nggih, seperti biasa untuk diskusi kali ini monggo yang mau jadi moderator siapa Putri atau Bu Ami atau Bu Dwi atau Bu Evi? Bergantian saja. Saya sudah pernah, terus kemarin Bu Ami. Berarti selain saya dan Bu Ami, biar nanti adil. Nggih. Saya boleh. Nggih, baiklah Bu Dwi. Nggih, saya mulai nggih. Baik. Teman-teman nggih di grup Srikadi ini nggih. Pak Lukman sudah hadir nggih. Sebagai PP kita nggih, kemarin kita sudah berjumpa nggih. Nah, ini untuk kali ini kita ke diskusi tentang modul 1.3 nggih. Terkait dengan visi. Gila ini ibu-ibu monggo bagaimana apakah ide-ide apa yang harus kita tuangkan nggih. Langsung saja nggih, ini tidak usah dibuka dengan pembukaan nggih, nggih. Karena tadi sudah dibuka, ini kita hanya melanjutkan saja. Monggo Putri Hasanah mau menyampaikan. Ini saya belum menyampaikan, tapi kita buat kesepakatan dulu, Bu Dwi. Jadi dalam diskusi ini, misalnya Bu Dwi menjadi moderator, kemudian nanti yang presentasi siapa, yang menulis siapa, yang memberikan umpan balik, sama tanya jawab. Jadi nanti ke depannya sudah tinggal pelaksanaan, kados ngaten. Jadi pembuatan kesepakatan dulu, kados ngaten Mbak Dwi. Mari ibu-ibu kita buat kesepakatan untuk diskusi kali ini. Untuk moderator saya sendiri, kemudian yang kedua presenter monggo siapa, kemudian nanti terus ada apa lagi ya? Lupa saya. Ngapunten, moderator, kemudian notulen, kemudian penyampai materi, kemudian menyampaikan umpan balik terhadap presentasi dari kelompok lain seperti itu. Nggih, baiklah, nggih. Monggo kita bagi saja. Nggih, kita bagi saja untuk presenter kira-kira siapa, kemudian umpan balik nggih, pernyataan. Nggih, terus monggo kita sepakati bersama-sama raise hand aja napa nggih Bapak Ibu-ibu nggih. Yang mau kira-kira mau presenter sinten nggih. Kemudian napa? Umpan balik. Kemudian napa lagi nggih itu Bu Heblina. Saya mencari bolfoy dulu. Untuk notulen saya nih nggak apa-apa Bu. Lagi nggih. Saya presenter yang nggak apa-apa. Kemarin belum kebagian itu. Berarti yang untuk belum berarti sama Bu Evi. Pak itu menanggapi memberikan umpan balik kepada kelompok lain apa nggih? Sama apa? Nggih. Berarti saya sama Bu Ami. Nggih, sama membuat pertanyaan apa? Membuat pertanyaan sama memberikan umpan balik bagian saya dan Bu Ami. Inggih. Berarti inggih kados ngaten. Nanti yang notulen sekaligus PPT napa kepripun Bu Febrina? Baik Ibu-ibu nggih, berarti moderator saya sendiri nggih. Kemudian yang memberi pertanyaan nanti siapa nggih?
Saya nggak apa-apa, Bu. Oke, Bu Evi. Kemudian untuk umpan balik, Bu Ami. Oke. Kemudian presenter, Putri. Kemudian notulen, Bu Febrina. Oke. Baik, Ibu-ibu, nggih, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fasil tadi, nggih, kita disuruh untuk membuat visi napa nggih? Visi kemudian dituangkan dalam bagja. Nah, ini monggo tadi sudah napa nggih disampaikan bahwa keadaan napa sekolahan kita kan tentunya berbeda nggih satu sama lain. Lah ini untuk yang SD saya sama Putri saja, ini yang lainnya SMP nggih semuanya nggih. Nah, apakah itu perbedaannya mau bagaimana nggih, tapi kita kemungkinan nggih ini kan karena membuat nggih, maksudnya kita kita membuat yang tentunya harus bareng-bareng nggih. Nah, nanti dilihat kondisinya dengan situasi aset tadi yang disampaikan, kemudian sarana dan prasarana juga tentunya mendukung. Nah, ini mau bagaimana di satu-satu nopo bagaimana? Nggih, kita sepakati bersama, monggo. Nggih, monggo Putri. Nggih, Bu Dewi. Jadi nanti kita menyebutkan rumusan visi yang sudah dibuat oleh masing-masing. Ya. Kemudian nanti dicatat oleh Bu Febrina. Dari hasil tersebut nanti kita ambil satu kesepakatan visi mana yang akan kita kembangkan atau kita pakai untuk kedepannya, kados ngaten. Nggih, nggih. Siap, siap, nggih. Berarti nanti satu-satu nggih mulai dari saya nggih. Mulai dari saya untuk visi yang saya buat nggih. Nah, ini tentunya semalam nggih saya membuat belum sesuai dengan itu, tapi ya saya mencoba nggih yang tadi saya sudah bacakan nggih, kemudian nanti tak buka lagi sebentar. Untuk visi saya yang saya buat tadi malam yaitu unggul dalam prestasi, kemudian unggul dalam prestasi akademik, terampil, mandiri, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur. Untuk visi SD saya, nggih. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang lain monggo disampaikan nanti Bu Febrina yang mencatat. Terima kasih. Putri, monggo Putri. Nggih, terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Ini untuk visi karena rata-rata kan kalimatnya agak panjang. Jadi saya mau usul sebelum saya sampaikan visi dari saya untuk rumusannya, ditulis di chat gimana Bu? Jadi nanti kita bisa sambil menyimak kados ngaten. Karena nanti dari visi tersebut akan kita kaji bersama kados ngaten. Misalnya dari saya ini untuk visi yang sudah saya konsepkan itu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berprestasi dan berkarya kados ngaten. Ini nanti saya tulis di chat ini supaya semuanya bisa menuliskan gitu. Jadi nanti kita pilih bagian-bagian yang paling melengkapi kados ngaten, yang paling menonjol dari semuanya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kados ngaten. Pripun? Disepakati napa mboten niki? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi mungkin dari semua kita mencatatnya, kemudian nanti kan bisa dikolaborasikan gitu, nggih. Bagian yang unggul-unggul mana nanti kita satukan begitu atau nggih. Inggih Bu Ami, inggih. Berarti ini sudah mulai menulis di chat nggih? Nggih. Nggih.
Sudah bisa Bu Evi, monggo. Nggih. Baik teman-teman nggih, teman-teman sudah mencatat di chat nggih. Bu Febrina ini nggih visinya mewujudkan murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi akademik dan keterampilan hidup, serta berkomitmen untuk mengembangkan individu yang mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, peduli terhadap lingkungan, memiliki wawasan global, dan mencintai tanah air Indonesia. Kemudian Putri mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, dan berkarya. Saya sendiri nggih, visinya unggul dalam prestasi akademik, terampil, mandiri, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur. Kemudian Bu Evi, visinya mencetak murid yang religius, semangat, santun, kreatif, dan mandiri mewujudkan generasi yang berkarakter. Kemudian Bu Ami, wujudnya pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, prestasi, berkarakter luhur, berprofil pelajar Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini kita nggih kebanyakan nggih yang dilihat ini nggih berarti ya unggul napa nggih dalam berprestasi napa nggih rata-rata nggih. Namun tidak menghilangkan nilai keagamaan nggih. Jadi dalam hal akademik unggul, kemudian dalam napa nggih dalam keagamaan juga kemudian nggih diimbangi dengan keagamaan, kemudian ini nggih berbudi luhur nggih semuanya juga nggih ada yang seperti itu nggih. Kemudian nah ini yang berprestasi yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu nggih mau diambil yang bagaimana monggo atau kira-kira mau sepakati bersama kita mau mengkolaborasikan dari visinya panjenengan semuanya. Kemudian hampir lah nggih saya lihat itu hampir mirip-mirip nggih yang yang di kita nggih maksudnya satu frekuensi lah nggih intinya nggih satu frekuensi satu visi nggih. Nah ini kira-kira mau bagaimana monggo mbok ada usulan monggo bisa disampaikan. Ini monggo Putri. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Jadi dari visi yang sudah dirumuskan oleh teman-teman, nanti dijabarkan satu persatu supaya ada kelihatan perbedaannya, kados ngaten. Misalnya ini kan hampir semuanya sama tentang pertama mungkin religius, kados ngaten, tentang iman dan takwa, kemudian tentang unggul dalam prestasi dan sebagainya. Dari semuanya ini kita berlima pasti nanti ada perbedaannya. Jadi nanti dari satu persatu menjabarkan dari visi ini tujuan-tujuannya nanti untuk seperti apa kados ngaten. Mungkin dari saya pribadi dulu.
Di sini visi saya adalah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berprestasi dan berkarya. Harapan saya ke depan untuk beriman dan bertakwa itu siswa nanti punya pondasi dalam hal keyakinan dan kepercayaan. Kemudian untuk berbudi luhur itu menumbuhkan karakter siswa. Kemudian berprestasi itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar siswa menjadi pandai sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir saya beri kata berkarya, itu untuk masa depan siswa supaya bisa menghasilkan karya sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Itu harapan saya merumuskan visi untuk murid di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Putri telah menyampaikan tujuan dari visi panjenengan, nggih, yang dijabarkan, dideskripsikan secara rinci, nggih. Kemudian monggo sinten lagi yang mau menyampaikan terkait dengan visi, saya persilakan. Nggih, monggo Ibu Febrina. Terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Berdasarkan visi yang sudah saya buat tadi malam, yaitu adalah visi murid impian saya mewujudkan murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi akademik dan keterampilan hidup, serta berkomitmen untuk mengembangkan individu yang mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, peduli terhadap lingkungan, memiliki wawasan global, dan mencintai tanah air. Sebenarnya pada saat saya membuat visi itu, ada beberapa materi yang sudah saya baca itu, buatlah visi setinggi mungkin yang istilahnya apa yang saya sebagai seorang pendidik itu impikan terhadap anak-anak saya kelak seperti itu. Jadi saya buat ada beberapa nilai yang saya masukkan ke dalam visi saya. Di antaranya yang pertama, yang pertama, murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, murid yang unggul dalam prestasi di segala bidang, bukan hanya akademik tapi juga non-akademik, dan juga mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang mereka punya. Kemudian yang ketiga adalah murid mampu berkolaborasi dengan dirinya sendiri dan orang lain. Misalkan mereka punya prestasi apa, lebih baik di-share kepada orang lain, kemudian memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin pada saat berbicara dengan orang lain, bagaimana tata caranya, lah mereka mampu untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang keempat, murid yang selalu berperan aktif terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Seperti yang sudah sebenarnya yang sering terjadi, bahkan sekarang di sekolah saya juga anak-anak yang masih kurang peduli terhadap sampah di lingkungan sekitar. Misalkan meskipun di sekolah sudah ada tong sampah organik, non-organik, tapi masih saja kebanyakan anak masih membuang sampah tidak sesuai dengan yang dituliskan atau bahkan membuang sampah sembarangan. Nah, itu saya berkeinginan semoga kelak anak-anak itu sangat-sangat peduli terhadap lingkungan. Terus kemudian yang kelima, murid memiliki pemahaman, kesadaran, dan apresiasi terhadap keragaman budaya, perspektif internasional, dan isu-isu global. Berarti anak itu bukan hanya mengetahui hal-hal yang ada di Indonesia saja, tapi juga biar tidak ketinggalan zaman. Kan nanti semakin berkembangnya zaman, otomatis kan ada beberapa hal yang masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, atau bahkan yang terjadi di luar Indonesia itu anak harus tahu. Jadi istilahnya tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang terakhir adalah murid yang senantiasa cinta terhadap tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Seperti yang sering kita ketahui, anak zaman sekarang kan suka K-pop atau bahkan misalkan suka Thailand dan lain sebagainya. Terus kemudian bahkan mereka melupakan apa yang menjadi budaya kita. Contoh ambil kecil, kemarin ada kasus busana kebaya yang sudah dimodel dengan dengan pakaian-pakaian luar yang istilahnya harusnya tertutup jadi malah terbuka. Nah, itu sebisa mungkin anak jangan sampai lupa dengan budayanya sendiri. Kemudian yang paling penting adalah meskipun nanti ke depannya anak akan istilahnya mungkin ada beberapa anak yang pergi ke luar negeri atau bahkan belajar di sana, bekerja di sana, tapi tetap ingat dengan yang namanya Indonesia, karena Indonesia butuh anak-anak yang hebat untuk menjadi pelopor perubahan agar menjadi
Indonesia lebih maju seperti itu. Nggih, terima kasih banyak. Nggih. Terima kasih Bu Febrina, luar biasa nggih. Dengan nggih panjenengan sudah menyampaikan visi yang begitu rinci nggih dengan kenyataan nggih yang terjadi di sekolah panjenengan nggih. Berarti visi ini kan merupakan napa nggih impian yang akan datang lah nggih panjenengan berarti mencoba untuk napa nggih sudah mencoba untuk me mengembangkan nanti-nantinya kemudian mewujudkan impian dengan cita-cita harapan kepada peserta didik nggih. Monggo yang lain ada yang disampaikan terkait dengan visi yang panjenengan buat. Monggo. Dari Bu Febrina tadi sudah banyak sekali ya, Bu. Nggih. Monggo Bu Ami melengkapi apa yang menjadi diskusi Baik. kita pada siang hari ini. Ya, Monggo, terima kasih. persilakan. Tadi seperti telah Ibu Tri Hasanah aturkan bahwasanya kita supaya memberikan alasan langgih atau pemaparan mengapa kita mengambil visi misi yang telah tadi kita catatkan di chat tersebut. Bu Febrina bagus banget ya Bu, udah banyak sekali dan secara rinci panjenengan sebutkan apa-apa yang tadi telah disampaikan pada visi misi panjenengan. Untuk visi saya itu terwujudnya pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter luhur, kemudian berprofil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Yang pertama, terwujudnya pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu menurut saya sebagai pondasi utama ya, kita mencetak murid yang harus memiliki rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebagai pondasi yang pertama, di mana ke depan ibaratnya kalau orang pandai, orang pintar, orang maju dan sebagainya, tapi kalau iman dan takwanya kurang juga kita masih ragu atau menyayangkan ya. Jadi bagaimana kita menanamkan pelajar yang memiliki rasa iman dan takwa yang kuat gitu. Kemudian untuk berprestasi ya, berprestasi itu kaitannya dengan kognitif, afektif, kemudian juga psikomotor siswa itu harus dimiliki supaya anak-anak itu bisa bersaing di kancah luar lah nggih. Ketika pengetahuan mereka itu banyak baik dari segi akademik maupun non akademik. Walaupun pada kesempatan sekarang di kurikulum Merdeka kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pandai di ilmu apa, tapi kita harus menuntun mereka untuk membimbing, kemudian menyesuaikan dengan bakat minat mereka dan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian untuk berkarakter luhur, seperti sekarang kita ketahui bahwasanya budaya Indonesia, khususnya kita di kaum Jawa, orang-orang suku Jawa atau orang-orang Jawa itu karakter luhur yang dicerminkan oleh siswa itu kadangkala saya khawatir itu sudah mulai terkikis begitu. Itu bisa kita lihat dari penggunaan bahasa, kemudian bahasa Jawa khususnya nggih, kemudian etika sopan santunnya itu agar lebih kita perhatikan lagi supaya siswa kita lebih unggul. Kemudian berprofil pelajar Pancasila juga demikian yang memiliki 5 dimensi nggih. Itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, dan yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Ketika kita ada kegiatan sekolah adiwiyata, itu lingkungan sangat mendukung, di mana lingkungan yang baik,
lingkungan yang kondusif, aman-nyaman, bisa digunakan siswa sebagai pembelajaran yang menyenangkan, itu haruslah menumbuhkan rasa anak-anak memiliki jiwa peduli dengan lingkungan. Baik itu lingkungan, ya tadi seperti yang Ibu Febrina sebutkan, ada bagaimana mereka peduli dengan sampah, bagaimana mereka peduli dalam menanam pohon, menyiram bunga, dan sebagainya, itu supaya ditingkatkan. Begitu, matur nuwun. Bu Ami belum menyalakan mikrofon. Belum, nggih. Bu Dwi, suaranya belum ada napa nggih? Nggih, Bu Dwi. Oh, nggih. Masih di-mute nggih. Pangapunten nggih. Terima kasih Bu Ami sudah menyampaikan nggih, luar biasa sekali, saling melengkapi nggih. Bu Ami kemana ini kameranya? Lah nggih. Terima kasih nggih. Apa yang disampaikan oleh Bu Ami sungguh luar biasa nggih, saling melengkapi visi siang siang hari ini nggih. Monggo Bu Evi mau menyampaikan nopo nggih impiannya Bu Evi nggih terkait dengan visinya. Monggo saya persilahkan. Sama itu belum di-mute Bu, masih di Lupa nggih, Bu nggih. Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberikan kesempatannya untuk memaparkan visi yang sebenarnya dari pemaparan teman-teman itu sudah cukup jelas sekali nggih, apalagi dari Bu Febrina, Bu Ami, Putri, itu sudah sangat-sangat jelas. Kemudian saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan visi yang sudah saya tuliskan. Di sini kan visi saya mencetak murid yang religius, semangat, santun, kreatif, dan mandiri, mewujudkan generasi berkarakter. Mungkin kalau religius itu benar ya, seperti yang tadi diungkapkan dari Bu Ami, bahwa kebiasaan beriman dan bertakwa itu memang harus diterapkan khususnya bagi semua orang dan juga untuk murid. Kemudian semangat di sini itu baik semangat dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan, itu harus punya semangat yang tinggi, khususnya peserta didik. Kemudian santun, mungkin untuk sekarang ini Ibu-ibu, kalau di sekolah kan biasanya murid ke guru aja tidak menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya mau tanya, mongko istirahat jam pira Bu, kata kan biasanya seperti itu, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Menurut saya santun itu memang perlu diterapkan dengan adanya penggunaan bahasa sopan santun seperti itu terhadap guru, terhadap teman, dan juga mandiri. Mandiri di sini baik mandiri dalam mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, kemudian mewujudkan generasi berkarakter. Untuk generasi berkarakter di sini kan itu kan merupakan pembawaan berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan melalui kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang generasi berkarakter ini memang perlu diterapkan, khususnya di sekarang ini kan banyak murid yang memang karakternya memang harus intinya harus diperbaiki lah, intinya harus diperbaiki. Yang tadinya mungkin sopan santunnya nggak ada, mungkin dengan adanya arahan motivasi dari guru untuk mempunyai sikap karakter yang baik itu dapat diberikan kepada peserta didik. Itu saja Ibu. Nggih, Bu Evi, terima kasih banyak nggih, sangat menginspiratif nggih, menambah lagi nggih visi kita nggih. Nah, untuk napa nggih kita
bersama-sama nggih. Walaupun kita berbeda-beda sekolahannya, namun nanti yang harus di dalam tugas ini harus kita sama nggih, sama harus nanti kita sepakati bareng-bareng. Nah, ini giliran saya nggih Ibu-ibu, untuk visi saya tadi juga sudah saya chat-kan nggih, itu kemudian saya mau memaparkan deskripsinya ya. Visi merupakan impian nggih dan cita-cita harapan kepada peserta didik supaya unggul dalam berprestasi di masa depan. Kemudian unggul di sini berarti menjadi yang terbaik. Nah, namun tetap mengutamakan nilai-nilai religius. Maka visinya saya tetap ada beriman dan bertakwa. Kemudian penerapannya berkarya itu terampil, kemudian mandiri, anak bisa membuat, berkreasi, nggih, itu karya nggih, lebih ke profil pelajar Pancasila nggih, yang berkarya, kemudian berbudi luhur. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ami nggih, kita kan orang Jawa nggih, jadi tetap harus napa nggih, unggah-ungguh, sopan santun nggih. Tadi yang disampaikan oleh Bu Evi nggih, apa yang disampaikan anak-anak mau menyampaikan, permisi dan lain sebagainya nggih, itu kita itu kan cenderung napa nggih, dikira napa, unggah-ungguh lah nggih, bahasa Jawanya itu kurang nggih nggih. Jadi dulu kita yang seperti itu nggih, sekarang menemukan nggih, melihat dengan kondisi ya itu kodrat alamnya juga nggih, sekarang seperti itu nggih, apa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara nggih. Namun ya tugas kita lagi nggih untuk jangan sampai menghilangkan napa nggih, unggah-ungguh nggih, berbudi luhur, itu yang dimaksudkan seperti itu. Baik Ibu-ibu, monggo kita sepakati bersama, mau dibacakan Bu Febrina napa bagaimana ini? Kita mau napa, dari penjelasan panjenengan tadi yang sudah diskripsikan masing-masing di sekolahnya panjenengan, kita satukan nggih, kita samakan nggih, di sini nggih, menjadi satu visi yang nantinya kita akan napa nggih, memaparkan kemungkinan nggih besok setelah ini nggih, kita akan memaparkan tadi disampaikan oleh Pak Fasil, walaupun berbeda misalnya dengan Bu Evi yang jauh di sana nggih. Nah, kita nggih di sini nggih, saya dekatnya dengan Bu Ami, Bu Tri nggih. Nah, tidak menutup kemungkinan monggo ini mau disepakati bareng di satu kata lah nggih, satu kata dengan visi yang sama. Monggo mau langsung Bu Febrina napa bagaimana ini? Ada yang usul? Sepertinya iya napa nggih Bu? Bu Febrina yang menulis terus menyampaikan. Nggih. Monggo Bu Febrina itu sudah raise hand. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Bu. Nggih, terima kasih Bu Dwi atas waktu dan tempat yang dipersilahkan. Sebenarnya dari paparan untuk yang dimulai tadi nggih Bu Tri, kemudian Bu Ami, kemudian saya, kemudian Bu Evi, dan yang terakhir Bu Dwi itu hampir semuanya sama nggih penjabarannya. Begitu, atau mau dibacakan satu persatu? Jangan apa langsung itu aja nggih Bu. Nggih. Maksudnya Nggih. yang sama kita ambil begitu. Nggih, Nanti Bu. kalau ada tambahan nggih, yang sama kita ambil saja langsung gitu aja, nanti biar cepat nggih. Jadi nanti tidak ini waktunya sudah niku, nanti kan habis ini kita diterapkan atau dikaitkan dengan metode itu Bagja napa nggih, yang itu tadi nggih. Nggih, jadi sepakati lah insyaallah Bu Febrina tadi mencatat nggih. Nanti saya malah mohon maaf belum mencatat nggih, jadi Bu Febrina saja monggo Bu. Nggih, baik, terima kasih Bu Dwi. Berdasarkan tadi pemaparan dari masing-masing ibu-ibu semua,
ada beberapa hal yang sama seperti yang pertama tadi, beriman dan bertakwa itu hampir semuanya di kita itu ada semua nggih nilai tersebut, beriman dan bertakwa, kemudian prestasi, unggul dalam prestasi nggih, terus kemudian ada berbudi luhur, berbudi pekerti luhur, dan yang terakhir adalah peduli terhadap lingkungan. Itu. Nggih, Bu Febrina, nggih. Berarti nggih unggul dalam prestasi, nggih semuanya ada, beriman dan bertakwa, kemudian berbudi luhur, kemudian nopo yang peduli lingkungan nggih tambahannya nggih. Nggih, Bu. Berarti Nggih, Bu. mau yang pertama berarti unggul dalam prestasi itu dipakai berarti nggih, Bu. Dipakai. Oke. Ini kan satu kalimat nggih, Bu, harusnya nggih. Maksudnya satu kalimat berarti unggul dalam dalam prestasi akademik napa prestasi mawon? Akademik non akademik kepripun, Bu? Nggih. Napa langsung Prestasi mawon nggih. Monggo Bu prestasi Febrina. mawon? Biasanya kalau misalkan prestasi itu kan sudah otomatis prestasi akademik sama non akademik nggih, betul. Terus kemudian misalkan seperti beriman dan bertakwa, kemudian tadi mandiri dan lain sebagainya sih itu sudah termasuk ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila mboten nggih? Nggih kan nggih? Nggih. Monggo Bu Ami. Monggo Nggih, Bu, dipersilakan. kalau beriman bertakwa kemudian tadi apa? Berinovatif dan sebagainya itu kreatif, mandiri, berkarya, mandiri itu masuk dalam satu profil pelajar Pancasila. Nggih. Berarti napa nggih? Nggih, tadi ini juga Pak Fasil menyampaikan bahwa masing-masing kelompok harus menyepakati satu visi dengan mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Kemudian meramu visi yang disepakati menjadi satu atau kalimat pernyataan prakrasa perubahan atau atap, kemudian yang ketiga menyusun satu rencana bagja dari prakarsa perubahan yang disepakati langkah lengkap tahap demi tahap menggunakan kanvas bagja. Berarti kita yang tadi kita sepakati nggih, berarti yang terampil mandiri, beriman, bertakwa itu sebagai profil pelajar Pancasila, nggih. Kemudian ditambah dengan napa lingkungan tadi nggih, peduli lingkungan. Berwawasan lingkungan apa nggih? Berwawasan lingkungan apa peduli lingkungan wau nggih Bu Febrina? Sebenarnya untuk peduli atau berwawasan sama saja napa nggih, Bu? Sama Otomatis saja. kalau misalkan nggih kita sudah berwawasan otomatis kita sudah peduli terhadap lingkungan seperti itu. Oh, nggih, siap. Berarti kita sudah menemukan nggih ibu-ibu ini untuk visinya yaitu unggul dalam berprestasi. Kemudian nah, profil pelajar Pancasila bagaimana ini kalimatnya berarti? Monggo Bu Febrina. Atau di depan misalkan gini, mewujudkan murid yang unggul dalam berprestasi dan Mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi dan kokoh dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Serta berwawasan lingkungan hidup gitu napa nggih? Atau nggih monggo mewujudkan nggih berwawasan lingkungan hidup gitu. Pakai hidup atau tidak perlu kira-kira lingkungan mawon apa nggih? Oh nggih mboten apa-apa. Wawasan lingkungan. Nggih, lingkungan. Atau ada ide lain Putri? Halo Putri. Monggo disampaikan Ibu Putri.
Coba diketik di ini, di papan kita, papan chat, nanti jadi terbaca, terus kalau ada tambahan atau apa nanti kita ketik ulang gitu. Jadi jadi ada gambaran yang nyata gitu, oh itu gitu. Kalau tidak diketik di sini kayaknya ini nulisnya juga kepanjangan. Coba diketik ulang Bu, nanti saya baca. Ini tadi saya Febrina, mematikan video Bu karena Febrina yang sesuatu. mengetik ulang, saya yang Iya, membacakan. iya, iya. Ini mewujudkan murid yang unggul prestasi, mewujudkan murid yang unggul prestasi, kokoh dalam nilai-nilai Pancasila serta berwawasan lingkungan. Nopo peduli lingkungan, nopo berwawasan lingkungan niku? Ahli bahasa itu Putri itu. Mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi dan kokoh dalam nilai-nilai Pancasila serta berwawasan lingkungan. Nanti kita berarti membahasnya 3, nggih, Ibu-ibu. Ini yang kedua itu meramu visi yang disepakati menjadi satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan atau ATAP. Ini juga kita harus bahas, nggih. Kemudian setelah itu menyusun satu rencana bagja dari prakarsa perubahan yang disepakati lengkap tahap demi tahap menggunakan kanvas bagja. Nah, ini untuk yang visi kira-kira disepakati ini. Monggo Putri ada tambahan lain apa mau dirubah yang bagaimana agar lebih operasional apa nggih? Ya, ini sedang saya baca. Terus ini yang masih sedikit mengganjal yang berwawasan lingkungan. Terus ini nilai-nilai Pancasila tadi berarti tidak jadi yang profil Pancasila gitu apa gimana? Yang tadi ini. Kalau untuk profil Pancasila harus disebutkan di dalam kalimat visi tersebut atau misalkan nilai-nilai Pancasila saja atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila, Bu? Kira-kira Putri. Soalnya kan di depan kita sudah menyampaikan ada kalimat murid seperti itu. Atau bagaimana? Tadi yang disampaikan oleh Bu Febrina yang tadi maksudnya mandiri, beriman, bertakwa, terampil menurut kita itu sudah menjadi profil pelajar Pancasila. Sudah masuk ke dalam itu. Nah, itu mau langsung profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, maksudnya seperti itu. Berarti kalau nilai-nilai Pancasila itu isi dari profilnya gitu maksudnya ya? Jadi sudah mencakup semuanya yang ada di profil pelajar Pancasila kados ngaten apa maksudipun? Ya, kalau intinya begitu ya tidak apa-apa. Berarti mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi ini sudah bagus dan kokoh dalam nilai-nilai Pancasila serta berwawasan lingkungan. Lah, ini yang serta berwawasan lingkungan ini yang sedikit masih mengganjal menurut saya, kalimatnya loh. Ya, tadi sudah disampaikan itu mau peduli, peduli nopo berwawasan lingkungan tadi tambah lingkungan hidup atau saya tadi apa menyampaikan lingkungan saja. Nah, itu bagaimana itu? Saya juga itu masih sedikit mengganjal, nggih. Oh, Nggih, monggo Bu Ami. Monggo. Itu kan idenya. kata nun sewu, itu kan kata hubungnya berarti ada 2 ya, dan serta. Dan serta. Iya, Nggih. apa yang dan dibuang dijadikan koma, terus yang serta dijadikan dan. Mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, Koma. kokoh dalam nilai-nilai Kokoh dalam Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan berwawasan lingkungan. Kayaknya tidak terlalu. nggih niku. Bagaimana Nun Sewu? ya, betul. Tadi saya juga mau mengatakan yang dan ini harusnya koma. Gitu. Nggih, betul, nggih. Nggih. Sepakat nggih ini berarti nggih. Mewujudkan
murid yang unggul dalam prestasi, kokoh dalam nilai-nilai Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Nggih. Nggih, sepakat ini nggih Ibu-ibu. Nggih, berarti Bu Febrina monggo dicatat. Nggih, visi yang sudah kita buat siang hari ini. Kemudian nanti setelah visinya jadi, kemudian kita meramu visi yang disepakati menjadi satu kalimat pernyataan prakasa perubahan atau atap. Nah, ini mau berdiskusi ini kita kira-kira mau bagaimana? Monggo yang mau menanggapi tentang pertanyaan yang kedua ini. Nggih. Monggo sinten? Untuk napa nggih, untuk meramu visi yang disepakati maksudnya kita jelaskan apa nggih yang deskripsikan apa nggih yang apa yang menjadi visi ini kita artikan apa dijabarkan satu persatu napa seperti itu yang dimaksudkan meramu visi? Monggo kira-kira mau bagaimana ini? Hal yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalimat pernyataan prakarsa perubahan. Nggih, monggo Bu Febrina. Tadi saya sempat mencatat bahan diskusi dari Bapak Fasilitator. Yang pertama kan menyepakati satu visi dengan mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Mungkin tadi kita sudah menyepakati satu visi. Kemudian yang kedua adalah kita menyebutkan asetnya nopo nggih, kira-kira aset yang dimiliki dari masing-masing sekolah itu seperti apa? Mungkin dari sumber daya manusianya atau sarana dan prasarananya. Kemudian operasionalisasi pencapaiannya. Misalkan kita ambil contoh dari nilai-nilai Pancasila itu kita akan ada penguatan karakter. Misalkan nanti ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada ceramah motivasi atau bahkan pembinaan karakter yang digunakan untuk mengembangkan kepedulian sosial yang dimiliki oleh murid seperti itu. Nggih. Nggih. Nggih, Bu, itu juga ya kita berarti harus menapa nggih? Menyebutkan aset kemudian dan operasionalnya, kalimat operasionalnya mau bagaimana? Ya, kira-kira mau bagaimana ini monggo siapa yang mau berpendapat? Kalau aset berarti ke Sarpras napa nggih, Bu? Sarpras nggih, ke Sarpras berarti daya dukungnya nggih, daya dukungnya yang apa napa nggih untuk terkait dengan visi tersebut nggih. Kalau dari tempatnya saya nggih, kalau di SD-nya saya itu untuk aset itu nggih napa nggih, ya untuk guru itu ya memang muda-muda nggih, kemudian berpotensi, kemudian untuk sarprasnya itu ya untuk jangkauan internet itu masih ada beberapa kelas yang tidak terjangkau. Kemudian napa nggih, untuk kalimat operasionalnya kira-kira ini yang mana lah saya belum ini nggih, belum ngeh niki. Monggo siapa yang mau berpendapat? Nah, nanti ini disebutkan nikone apa, Bu? Berarti Bu Febrina disebutkan daya dukungnya itu tadi asetnya
mau apa seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bu, contohnya misalkan sarana dan prasarana napogi asetnya, terus kemudian misalkan di tempat saya di SMP 2 itu kebetulan sarana dan prasarananya insya Allah sudah baik, Mendukung. misalkan ada sudah mendukung adanya ketersediaan ruangan yang digunakan mungkin untuk penyampaian visi misi atau bahkan misalkan ada LCD, terus kemudian ada proyektor dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dari sumber daya manusianya atau gurunya juga insya Allah sih dari SMP 2 Purbalingga sudah banyak yang Bapak Ibu guru yang sudah memiliki kompetensi yang baik dan bagus seperti itu. Monggo Bu Evi mau menyampaikan nopo? Iya, kalau untuk di sekolah saya ya Bu, untuk aset itu kan meliputi ada sarana dan prasarana, sumber daya manusia juga, nggih. Untuk di SMP Negeri 3 Pengadegan itu ya untuk gurunya itu sudah berdedikasi, nggih, dan bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana juga memadai. Kemudian adanya dukungan baik dari kepala sekolah dan juga pengawas. Ibu. Nggih, baik Bu Evi, terima kasih. Nggih, nopo nggih? Tambahan untuk siang hari ini nggih. Berarti nanti Bu Febrina nggih, nanti panjenengan notulen sekaligus membuat PPT-nya nggih. Nanti apa yang dibahas kita nanti panjenengan bisa nggih mencatat, mengulang, kemudian nanti dibuat PPT-nya sekaligus. Kemudian Bu Ami nopo Putri monggo apa yang menjadi asetnya panjenengan dari sekolahnya masing-masing monggo disampaikan. Terima kasih Bu Dwi. Untuk aset atau sarana prasarana di sekolah saya, alhamdulillah untuk sarana dan prasarana sudah sedikit terpenuhi. Saya bilang sedikit karena rata-rata masih ada yang kurang. Contohnya LCD, harusnya kan misal setiap ruangan ada satu, itu tempat kita baru ada 3. Kemudian untuk aset guru-gurunya alhamdulillah 80% muda-muda. Kemudian untuk lingkungannya di tempat kami juga alhamdulillah kondusif. Terbukti dengan ketika ada kegiatan atau apapun, tempat yang sering dipakai adalah sekolah saya. Jadi karena tempat yang paling strategis di kecamatan, SD yang paling besar gitu. Jadi SD kami termasuk SD yang paling besar di kecamatan, sehingga untuk sarana dan prasarana sudah beberapa yang terpenuhi. Walaupun masih ada kekurangan karena itu tadi belum sesuai dengan rasio yang dibutuhkan. Contohnya kayak untuk musola itu tempatnya masih kecil dan sebagainya lah. Intinya dari sarana dan prasarana itu tadi insya Allah sudah bisa sedikit dijadikan sebagai daya dukung untuk mewujudkan visi yang tadi disepakati. Kan nanti ini diterapkan di mana gitu ya. Tapi ini bukan berarti diterapkan di tempat saya, kan maksudnya saya mengikuti yang lain gitu loh. Untuk visi kita ke depannya, kata Santen, impian kita di masa depan. Jadi untuk sarana dan prasarana sudah beberapa terpenuhi tapi belum lengkap, kata Santen. Kemudian untuk lingkungannya juga saya tidak bilang sangat tidak sangat kondusif, tapi ya sudah sedikit kondusif gitu. Kemudian untuk siswanya dan wali murid, alhamdulillah untuk karakter ya belum sempurna lah. Karena siswa SD itu terutama untuk kelas saya, kelas 1 itu mengalami masa-masa transisi dari PAUD ke SD itu butuh adaptasi, butuh bimbingan, dan butuh pendampingan yang ekstra untuk kemandirian. Sehingga untuk siswa SD itu rata-rata untuk untuk karakter atau untuk kemandirian itu benar-benar masih sangat membutuhkan pendampingan dari para guru ataupun wali murid.
Jadi untuk lingkungan ya alhamdulillah kondusif, tapi belum sempurna lah kados ngaten. Untuk sarana dan prasarana juga sudah beberapa terpenuhi, tetapi belum sesuai dengan rasio yang dibutuhkan. Kados ngaten, Bu Dewi dan teman-teman. Nggih. Terima kasih Bu Tri sudah menyampaikan nggih apa yang ada di sekolahnya panjenengan nggih. Untuk SD nggih ya seperti itu lagi ya yang belum napa nggih masih tidak selengkap SMP nggih kadang apalagi di SD saya itu di gunung nggih untuk kebetulan jauh dari warga nggih untuk ada pracuci tangan saja pun dirusak dan lain sebagainya. Nggih, kalau tempatnya saya seperti itu nggih. Jadi memang benar-benar nggih ya mandan prihatin ya prihatin nggih nyatane di atas gunung sana nggih jadi napa nggih kurang ada pantauan dari warga jadi sering sering ada pencurian dan lain sebagainya. Lah untuk mudah-mudahan untuk saat ini nggih setelah saya di sana mudah-mudahan dengan napa nggih sama-sama pelan-pelan lah nggih, pelan-pelan menata mudah-mudahan nanti aman lah nggih. Kemudian untuk Bu Ami, monggo Bu Ami apa yang mau disampaikan di sekolahnya panjenengan? Monggo. Terima kasih untuk keadaan kondisi di sekolah saya. Sarana prasarana insya Allah menunjang walaupun belum 100% ya. Tadi seperti tempatnya Bu Trihasana masih ada beberapa yang belum memenuhi rasio seperti WC atau kamar mandi siswa belum memenuhi rasio. Kemudian kalau ruang kelas dan lain sebagainya insya Allah sudah, alat-alat seperti LCD juga sudah ada 5 yang bisa terpakai, itu insya Allah mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk sumber daya manusia atau guru-gurunya juga tempat kami ada 21 guru ya. Kami kebetulan 5 rombel jadi memang bukan sekolah yang besar, tapi insya Allah dari guru-guru itu mencukupi, tinggal mungkin ada 2 guru yang belum mencukupi untuk kebutuhan untuk dalam KBM. Jadi masih ada beberapa guru yang mengampu mata pelajaran lain. Dan dari rasio yang tadi kurang seperti kamar mandi yang ada di Dapodik, dari itu kami mendapatkan insya Allah tahun ini mendapatkan bantuan untuk pemenuhan sarana prasarana kamar mandi siswa. Kemudian untuk lingkungan insya Allah lingkungan luas tempat kami itu luas, memang butuh pemanfaatan lahan yang lebih intensif lagi lah. Ini insya Allah kami programkan lah untuk di urusan 7K itu. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amis telah menyampaikan aset dari sekolahnya panjenengan Berarti ini Bu Febrina nanti bagaimana mau dari visi ini asetnya mau apa nanti dituangkan dalam PPT begitu nih Bu? Kemudian monggo Putri apa yang mau disampaikan? Ini kalimat operasionalnya bagaimana? Mungkin untuk visinya ini kan semuanya nilai-nilai Pancasila itu sudah dirangkum gitu. Mungkin disebutkan gitu ya. Mungkin misalnya diurutkan dari yang pertama kan mewujudkan yang dari ketuhanan dulu gitu loh. Jadi diurutkan gitu. Jangan ini kan dirangkum jadi satu tumplek-blek gitu loh. Sudah ada semua gitu. Mungkin disebutkan per karakternya tapi dirangkum gitu loh. Yang mewakili semua ada gitu loh. Misalnya mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu karena itu kan tidak boleh tidak dicantumkan gitu loh.
Karena nilai dari karakter yang pertama, jika kita sudah beriman dan bertakwa, pasti karakter kita nanti positif gitu. Maksudnya ada nilai yang menurut Religius. saya tidak boleh ditinggalkan, itu pertama Tuhan dulu gitu, itu bagi saya gitu loh. Jadi ini sepertinya malah nggak kerangkum, nggak ada di sini, belum ada gitu loh. Nilai-nilai Pancasila semuanya bagus, yang tadi di profil pelajar Pancasila, tapi karena di sini belum disebutkan sehingga belum terlihat gitu loh. Ini jadi jujur ini untuk visi yang diambil ini bahasanya itu menurut saya ini masih global gitu loh. Jadi belum belum mencerminkan apa yang kita harapkan mengambil dari yang global ini gitu loh. Gitu. Semua karakter ada di nilai-nilai Pancasila. Ya betul, gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita sebutkan gitu loh. Tapi tidak terlalu panjang juga, maksudnya begitu. Jadi kita pilih kembali poin-poin yang ada di teman-teman. Tidak usah langsung diambil global semuanya. Oh, berarti nilai-nilai Pancasila. Mungkin yang ketuhanan kita masukkan, kemudian yang unggul dalam prestasi, oke gitu. Nanti nopo malih gitu. Jadi ngambil semuanya satu-satu yang ada semua, nanti tinggal ditambah dari beberapa teman yang di situ berbeda tetapi memang harus ditambahkan gitu, misal begitu. Kalau ini kalimatnya global. Jadi kokoh dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kan banyak sekali nggih. Jadi sangat luas gitu. Tapi kita kalimatnya jangan terlalu luas untuk nilai-nilai Pancasilanya disebutkan gitu loh supaya yang membaca itu tahu nilai-nilai Pancasila itu apa sih ya yang dimaksud gitu. Maksud saya begitu. Karena untuk kalimat operasionalnya bagaimana dari pertanyaan Pak Fasil itu saya rasa juga menuju ke situ gitu loh Bu. Sebelum nanti kita ketok palu untuk pembuatan PPT gitu. Dan nanti sesuai dengan ini yang prakarsa perubahan bagja gitu. Dari atap ke bagja kados ngaten kepripun iki. Mumpung masih ada waktu kan sampai pukul 15 masih ada waktu 1/4 jam lebih nih. Jadi masih bisa untuk berpikir kados ngaten. Karena nanti kalau sudah membuat PPT itu udah yang mumet itu yang membuat. Kan begitu. Kalau ada tambahan apapun kan itu udah urusannya nanti yang membuat PPT kados ngaten loh. Ini Bu Febri tugas yang kedua kan ya? Kemarin juga Nggih, Bu. sudah. Nggih, tapi Iya. besok saya tetap kolaborasikan dengan Ibu semua agar misalkan mungkin ada tambahan atau bagaimana. Nggih, Ya. saya juga setuju sih Bu dengan penyampaian Putri tadi. Ada mungkin satu lah yang dimasukkan ke dalam visi tersebut napa nggih? Inggih. Nggih. Nggih, Atau baik Ibu-ibu. Nggih, baik Ibu-ibu nggih. Nggih, dari napa nggih? Dari visi tadi nggih masih secara umum nggih, masih secara umum. Jadi tidak tidak operasional lah nggih maksudnya lah. Maksudnya yang dimaksudkan di sini nilai-nilai Pancasila yang bagaimana tadi kan beriman, bertakwa, kemudian berbudi luhur itu kan ada di visinya panjenengan semuanya. Maksudnya tetap dituangkan dalam visi tersebut tidak dengan kata yang secara umum nilai-nilai Pancasila seperti itu nggih. Kalau nilai-nilai Pancasila kan masih secara umum nggih, yang dimaksudkan yang lebih spesifik lagi, yang lebih operasionalnya lagi, ya yang berarti beriman, bertakwa, dan berbudi luhur itu, seperti itu. Berarti kita masih ada PR lagi nggih, monggo ini yang mewujudkan murid yang unggul dalam berprestasi itu cocok nggih, sudah sepakat nggih. Kemudian berarti ditambah beriman, bertakwa, kemudian begitu napa? Lebih nggih, beriman, bertakwa, kemudian itu kan tadi Bu Febri menyebutkan satu napa nggih? Jadi napa nggih? Anu di mengatakan satu seperti itu nggih. Jadi ini malah dua Bu, beriman dan bertakwa nggih. Lah kemudian kemudian berwawasan lingkungan.
Berarti mewujudkan murid yang unggul. Bentar. Mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, kemudian berwawasan lingkungan. Seperti itu nopo? Nopo badhe ada berbudi luhurnya. Monggo Bu Febrina. Nggih, atau gini mohon apa Ibu, mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, kokoh dalam nilai-nilai Pancasila berdasarkan iman dan takwa, dan berwawasan lingkungan seperti itu. Atau misalkan yang apa namanya, atau kokoh dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti itu. Oke. Monggo bersepakat bareng-bareng nih. Kalau Putri, monggo. kalau saya, usul saya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu di depan. Jadi mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti YME kan nggak apa-apa disingkat. Unggul dalam prestasi baru yang lain gitu loh. Atau misalnya mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur atau apalah, terus unggul dalam prestasi baru apa gitu. Intinya untuk kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebaiknya ditaruh di depan, di urutan yang paling depan itu, karena dimanapun termasuk di rapot pun kan pertama agama dulu itu kalau tidak salah, urutan-urutan penulisan mapel pun pertama dari agama, baik agama apapun itu diurutkan di pertama gitu. Sepertinya itu bagi usul dari saya, teman-teman. Nggih, monggo Bu Ami. Nggih. Terima kasih Putri usulnya nggih. Ini Saya sekali sepakat Bu dengan Ami, monggo. Putri ya, seperti tadi saya sebutkan juga bahwa yang pertama meningkatkan itu keimanan, ketakwaan siswa dulu nggih. Baru nanti ada berbudi pekerti luhur, mungkin dia berprestasi nggih, berbudi pekerti luhur, kemudian mungkin berwawasan lingkungan, atau mungkin mau ditambah yang pengetahuan ilmu dan teknologi dan sebagainya, itu lebih ke setelah itu gitu. Jadi jangan berprestasi dulu baru beriman, tapi beriman dulu baru berprestasi begitu. Iya, itu ada masukan dari Pak Lukman. Ingat profil pelajar Pancasila, mungkin di situ sudah ada semuanya, kados ngaten. Pertama juga beriman dan bertakwa nggih. Kepripun monggo Bu Dwi? Masih ternyata masih itu saya ngomong tidak dibuka dulu nggih. Nggih, itu tadi sudah diingatkan oleh Pak Lukman itu nggih, profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan nggih. Berarti ya mungkin kita sebutkan apa nggih, sebutkan dari apa yang tadi nggih, berarti mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian unggul dalam berprestasi serta berwawasan lingkungan. Seperti itu napa nggih? Nggih, monggo Bu Febrina. Nggih, kalau bisa segera diputuskan apa Ibu, karena sepertinya ada satu lagi yang belum kita bahas, yaitu adalah penyusunan satu rencana bagja. Nggih. Bagaimana kira-kira enaknya Bu? Nggih, ngapunten saya jaringannya putus-putus, ini saya 2 kali. Oh, nggih Bu Febrina nggih, mboten napa-napa nggih. Berarti ini nanti kita napa putuskan sekalian nggih, Ibu-ibu nggih. Kira-kira nanti sudah baik untuk visi, kemudian kita lanjutkan ke yang selanjutnya, masih ada itu nggih, masih ada konsep napa nggih, rencana bagja nggih. Kemudian berarti ini saya putuskan monggo nanti saya bacakan, nanti
Bu Febrina nggih Bu yang nanti mencatat nggih. Berarti ini untuk visi kita nggih mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam berprestasi serta berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan apa peduli lingkungan nggih? Lebih spesifik mana? Operasional mana? Putri kira-kira lebih spesifik mana Putri? Itu sementara seperti itu dulu nggak apa-apa, nanti saya revisi kembali. Oh nggih. 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 Nggih, berarti itu nggih, fake nggih, kita mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam prestasi, serta berwawasan lingkungan. Nggih, itu untuk visi kita. Lah, kemudian ini yang selanjutnya, nggih, yang selanjutnya adalah rencana bagja atau mau ke ini meramu visi dulu sebagai prakarsa perubahan atau atap itu mau itu dulu mau apa bagaimana ini? Bu Evi, monggo itu mood-nya dibuka. Monggo Bapak Ibu, Ibu-ibu monggo ini sudah waktunya sudah mepet nggih, apa yang nopo nanti kita mau ketemu lagi ini untuk membahas ini nggih sepertinya agak masih nggih setelah setelah menopo membuat visi-visi nggih monggo Bu Febrina, monggo Ibu disampaikan. kalau nggih, terima kasih Ibu Dwi. Kalau misalkan kalimat prakarsa perubahan fokus pada satu hal yang akan dicapai, kalau misalkan lebih ke peningkatan literasi gitu bisa nggak Bu? Peningkatan literasinya kayak gitu. Yang nggih, Ya, yang ini mungkin nggih Bu. boleh. Nggih, nggih. Nggih. Yang mau nggih monggo Putri disampaikan. Ya, mungkin boleh, tapi itu masuknya ke ranah karakter yang mana? Kemandirian atau apa? Mungkin begitu. Jadi nanti kita misalnya akan mengambil satu perubahan yang akan kita capai, misalnya kemandirian. Oh, kemandirian tentang itu tadi apa? Kegiatan literasi atau apa gitu mungkin bisa. Jadi intinya mungkin kita disuruh mengambil satu nilai karakter apa yang akan kita capai gitu. Mungkin dari kemandirian atau dari nopo gitu. Jadi caranya kita disuruh mengambil satu berfokus pada satu hal yang akan dicapai katus ngaten dari diskusi ini katus ngaten tentang kemandirian, nopo tentang prestasi, nopo-nopo. Nanti kan upaya-upaya apa sih yang akan kita lakukan untuk meraihnya katus ngaten dan persiapan apa katus ngaten. Nggih, baik. Terima kasih Putri nggih, Bu Febrina nggih. Berarti ini kalimat prakarsa perubahannya nggih, kita mau sepakati nopo niki bareng-bareng mau menyampaikan satu persatu ini sudah waktunya sudah hampir selesai nopo nggih? Nopo kurang berapa menit lagi nggih, Ibu-ibu? Kurang 2 menit. Oh lah nggih niku. Itu yang Pak Lukman juga menyampaikan meramu hasil diskusi menjadi satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan dan satu rencana bagja lengkap. Nggih, berarti ini kita tinggal nggih karena waktunya sudah tinggal 2 menit, nggih kita belum selesai untuk membahas tentang meramu hasil diskusi yang satu visi tadi sudah nggih, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahannya ini nggih belum dan satu rencana bagja lengkap juga belum nggih. Berarti masih ada 2. Monggo kita nanti apakah mau ketemuan atau mau nggih belajar bareng nggih atau mau meet seperti ini monggo kita sepakati bareng-bareng nggih untuk mempermudah Bu Febrina nggih dalam membuat PPT nggih karena ini bersama nggih monggo kita berpikir berdiskusi lagi karena ini sudah waktunya sudah selesai nggih Bapak Ibu-ibu nggih mohon maaf nanti bisa kita lanjut untuk satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan dan satu rencana bagja
lengkap itu belum nggih. Nanti kita bareng-bareng masih ada PR yang itu nggih. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sebagai moderator dalam memandu kegiatan diskusi hari ini kurang optimal, nggih. Masih banyak kekurangan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian berarti ini waktu kita kembali ke Zoom yang A, nggih. Kelompok bareng-bareng, nggih. Terima kasih ibu-ibu semuanya, nggih. Masih semangat. Oh, nanti sebentar, nggih, sebentar ini Pak Fasil, nggih, belum itu, nggih. Berarti masih kelompok A belum selesai. Oh, nggih. Kelompok A belum selesai, kita juga belum selesai, Pak, sebenarnya. Nggih, napa mau dilanjut lagi, Pak? Boleh, Pak? Mungkin dilanjut lagi. 1 menit. 1 menit. Oh, nggih, siap Bapak. Nggih, siap Bapak, nggih. Nanti berarti kita ada PR, nggih, ibu-ibu yang masih harus kita diskusikan bersama-sama tentang 1 kalimat pernyataan prakarsa perubahan dan 1 kalimat rencana bagja lengkap ini sebagai PR kita nanti untuk berdiskusi, nggih, kita untuk mempermudahkan dalam pembuatan PPT-nya Bu Febrina, nggih, kita bareng-bareng berdiskusi kembali. Untuk itu, nggih, kita mau sepakati mau bagaimana ini, mau Zoom apa mau yang seperti ini apa mau ketemuan, monggo. Bu Evi mau dolan bobo cari Zoom sini, saja Bu. nggak apa-apa. Zoom saja nggak apa-apa. Kalau Zoom saja, ya. Iya. Zoom Oke, saja nggak oke. apa-apa. Siap. Nanti kesepakatan Siap, biar kita membaca dulu dengan tuntas. Iya. Oke, Intinya siap, itu belum membaca dengan tuntas. Oke. Berdosa Siap, sekali nggih. diriku. Oke. Karena Nggih, kebetulan berarti- saya sedang ada ini sih workshop IKM, jadi tahu-tahu ditunjuk jadi pemandunya lah, kan saya juga gelagapan ya, maksudnya ini jadi gitulah intinya pribadi berurusan dengan sekolah tapi jadi kesana-sana gitu. Bismillah, ini kita belajar bareng lagi nanti lewat Zoom ya, nanti aku yang buat ininya nggak apa-apa nggih. ya, Iya. nanti aku Nggih. yang Ya, boleh, undang-undang Bu. nggak apa-apa. Nanti nggih. Siap. Berarti Nggih. kita nun sewune baca Nggih. bersama dulu ya, belajar bareng dulu ya. Karena ini Nggih. Masya Allah, gara-gara membacanya baru judul-judul ledok. Silakan teman-teman untuk kembali ke main room. Nggih. Nggih. Baik, Pak. Terima kasih. Nggih. Maturun. Oke, siap. Monggo. Terima kasih teman-teman, nggih. Oke, Bu.